Halo millennials. Udah lama ya kita nggak ketemu lagi dan kali ini kita mau bikin video mengupas tuntas soal vaksin selama pandemi. Gimana sih? Soalnya selama ini banyak banget mami-mami yang kontak dan nanya, gimana nih dok, anak saya belum vaksin, gimana nih dok, tapi saya takut ke rumah sakit, gimana nih dok. Jadi mungkin di video ini kita bisa akan bahas lebih detail, kira-kira solusinya seperti apa sih? Kita mungkin lebih ke sharing aja kali ya. Kan kita juga sebagai orang tua, kita juga punya anak kecil, kita juga ngerti nih vaksin di satu sisi penting nih, tapi deg-degan juga gimana kalau misalnya vaksin tapi kondisinya kan lagi di luar sana, nggak tahu ya kita punya virus atau segala macam. Nah mungkin kita mau bahas dulu sebenarnya vaksin itu apa dan sebenarnya cara kerjanya gimana, cara singkat. Oke, jadi sebenarnya yang namanya vaksin selalu ditujukan untuk pencegahan. Jadi vaksin itu bukan memasukkan antibodi, tapi memasukkan virus atau kuman atau bagian dari si virus atau kuman itu dimasukkan ke dalam badan kita, biasanya melalui suntikan atau ada juga yang ditetes, supaya badan kita bisa mengenali ternyata di luar sana ada loh virus macam ini, ada kuman macam ini, sehingga pada saatnya nanti kalau ada virus atau kuman yang aslinya, yang kuatnya, yang bisa menginfeksi kita, itu masuk ke dalam badan kita. Nah, badan kita sudah ada antibodi. Ya, badan kita udah kenal, badan kita udah ada tentaranya untuk siap nyerang ke penyakit yang divaksin tersebut. Tapi kita tahu ya sama kalau misalnya nggak semua orang itu percaya sama vaksin, ya kan ya. Ada juga beberapa orang yang anti vaksin gitu. Misalnya kita sering banget dengar nggak usah deh dok, nanti anak saya telat ngomong misalnya, yang kayak MMR, yes. Itu nanti aja deh, takut anak saya telat ngomong gitu, nanti tunggu dia bisa ngomong dulu baru suntik. Tapi sebenarnya itu kan mitos yang berkeliaran, atau juga ada mungkin mami-mami yang mikir, aduh bener juga ya, soalnya kayaknya si saudaranya ini gini-gini loh. Tapi kan kita tahu biasa kan cewek-cewek kalau ngomong juga seceplok, terus dipakein bumbu ini itu, which is kita nggak tahu yang bener yang mana. Nah kalau misalnya dari segi medis, sebenarnya yang bener tuh kayak gimana gitu? Oke, jadi ini pertanyaan yang sangat sering banget ditanyain oleh mami-mami ke saya. MMR memang dikambing hitamkan selalu menjadi sumber, oh kalau divaksin nanti MMR jadi bikin autis loh anaknya. Dan which is itu udah kedengeran infonya tuh dari generasi mami papi kita. Mungkin ada circle kita juga yang mungkin pernah ada pengalaman seperti itu, atau circle kita mungkin memberitahu ke kita, jangan lu MMR begini, karena dia dapat info dari papi maminya ataupun orang-orang sekitarnya seperti itu. Tapi ternyata ada penelitian di Jepang tahun 1970, itu 50 tahun yang lalu. Ternyata di satu Jepang itu mereka mau membuktikan kalau MMR tidak berhubungan dengan autism, sampai satu Jepang itu di stop semua vaksin MMR. Ternyata setelah di stop, kasus autismnya malah naik, bukan turun. Jadi itu membuktikan dari 50 tahun yang lalu aja di Jepang itu tidak berhubungan sama sekali antara MMR dengan kasus autis. Lalu di Indonesia bagaimana? Tahun 2014 dari websitenya Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, itu sudah ada press release resminya kalau MMR sama sekali tidak berhubungan dengan autism. Yang disalahkan tuh sebenarnya adalah karena dibilang MMR itu ada pengawetnya. Pengawetnya itu yang namanya timerosal, turunannya dari merkuri atau rasa. Which is kalau kita makan seafood, kandungan timerosal atau merkurinya itu jauh lebih tinggi daripada ada yang divaksin. Bayangin aja vaksin itu cuma 0,5 cc, dikit banget yang disuntikin, dibandingin dengan makanan seafood yang kita makan bisa berbiji-biji gitu ya kan, kayak gitu. Jadi secara medis dan secara jurnal yang sudah resmi memang menyatakan tidak ada hubungan antara suntik MMR dengan autism, dengan keterlambatan bicara dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita mungkin balik lagi ke topik awal kita. Oke, sekarang aku udah tahu deh anak aku tetap harus divaksin ya. Yes. Nah, tapi gimana ya? Sekarang kondisinya lagi
nggak menentu, kita nggak tahu ini COVID sampai kapan gitu. Nah, ada nggak solusi yang bisa ditawarkan atau yang bikin kita at least nggak deg-degan gitu? Well, kalau ditanya solusi, yang pertama vaksinasi harus tetap berjalan. Tapi gimana caranya? Karena Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri juga menganjurkan untuk vaksinasi itu tetap dilakukan sesuai dengan usia yang sudah dijadwalkan. Dan kalau sampai ada keterlambatan, baiknya sih tidak lebih dari 2-3 minggu. Kenapa? Karena kembali lagi, vaksin tujuannya adalah untuk pencegahan. Yang namanya pencegahan, dan apalagi yang dimasukkan itu adalah virusnya atau kumannya atau bagian dari virus atau kuman itu, maka antibodinya belum tentu langsung akan naik pada saat langsung disuntikin. Dia butuh waktu 2 minggu, 4 minggu, sampai akhirnya antibodinya itu terbentuk. Nah, bayangin aja, kalau kita tunda 2 minggu, lalu kita suntik vaksinnya, berarti antibodinya akan munculnya 2-4 minggu lagi. Bukan langsung tuh. Kurang lebih ceritanya kayak gitu. Nah, sekarang makanya vaksin tetap harus dijalankan, tetap harus dilengkapi. Karena kita nggak pernah tahu di luar sana, walaupun kita cuma di rumah-rumah aja, walaupun kita cuma bawa anak kita jalan-jalan ke taman, bisa aja loh. Karena penyakit-penyakit yang sudah ada vaksinnya, itu sudah ada dulu penyakitnya sebelum COVID. Mungkin fokus kita hanya melihatnya adalah COVID aja, apa-apa COVID. Tapi jangan lupa, MMR, campak, rubella, mumps itu masih berkeliaran. Terbang-terbang juga nih, terbang-terbang. kita tahu ya. Influenza itu pun juga terbang-terbang. Bahkan sekarang lagi banyak virus flu babi. Which is flu babi itu. Oke, enggak. Maksudnya si flu babi ini sempat jadi pandemi juga di tahun 2009. Sama seperti COVID hari ini. Jadi bayangin untuk penyakit yang sudah ada, yang sudah kita tahu, influenza. Lalu virusnya bisa mutasi terus sampai akhirnya obat-obatan tuh tidak bisa mengontrol penyakit itu. Dan akhirnya bisa jadi pandemik ke satu dunia. Ya, si flu babi tadi. Flu babi tadi. Kalau COVID mungkin wajar, karena memang penyakit baru, either ini kontroversi atau enggak, tapi intinya penyakit ini ada, it's real, dan memang belum ada obat yang official. Vaksinnya Ya, dari sisi obat juga masih ongoing research terus, dan juga dari sisi vaksin juga masih human trial sekarang. Jadi kembali lagi, solusinya apa? Yang pertama, kalau memang milenial semua memang lebih nyaman untuk tetap ke rumah sakit, yang pertama, pastikan pendaftarannya itu bisa secara online. Jadi, millennials bisa tahu kalau misalnya saya sih datang ke sana, ngantrinya gimana sih? Apakah saya mesti nunggu di mobil seperti kebanyakan? Yang kedua, jam berapa saya bisa akan masuk? Kalau ada keterlambatan dari dokternya, kemungkinan misalnya dokternya ada pasien yang lain sehingga ada kemunduran, itu pun juga millennials harus terinfo. Jadi, karena saya punya pengalaman dari millennials yang lain cerita sama saya udah ke klinik ini dok, ke rumah sakit ini dok, dijadwalkan jam sekian, tapi nunggunya 4-5 jam. Di mobil anaknya udah cranky, udah nangis, udah bete, karena kan yang namanya anak-anak mungkin kalau sudah agak besar dia pasti akan mau main, mau keluar, mau apa, bosen gitu dengan lingkungan yang gak betah. Nah jadinya penting sekali untuk yang pertama bisa daftar online, yang kedua jamnya sudah ditentukan. Kalau ada kemunduran, baiknya pihak dari klinik atau rumah sakit itu menginfokan sehingga kita bisa lebih tahu waktunya gimana. Lalu untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun itu tidak perlu pakai masker, cukup pakai face shield. Tapi kalau in case sampai anaknya juga pakai face shield juga dilepas gitu ya, yang seperti topi yang ada pelindungnya seperti itu, ya mau tidak mau dia harus pakai masker. Jangan sampai benar-benar kalau bahasa saya naked, telanjang gitu, kita nggak pakai masker, nggak pakai face shield, dan kita masuk ke dalam lingkungan rumah sakit atau klinik seperti itu. Solusi kedua adalah kalau cukup nyaman di rumah, tidak ada salahnya untuk mencoba untuk kita lakukan vaksinasi itu di rumah. Kenapa? Karena biasanya vaksin-vaksin yang dilakukan di rumah itu sama seperti vaksin yang kita dapatkan di rumah sakit atau di dokter anak manapun. Jadi kemungkinan untuk terjadi efek samping selalu ada. Misalnya apakah dok kalau yang di rumah nanti nggak asli nih berarti? Oh enggak, tenang aja. Karena kalau kami itu selalu mengambil vaksin dari distributor yang resmi dan yang terpercaya.
Karena memang kebetulan saya juga ada klinik yang khusus untuk vaksin. Jadi kita juga nggak mungkin Apa sih nama kliniknya? kliniknya namanya Prostasia. Bisa di Google, bisa di Instagram, bisa dicek. Jadi kami bisa menawarkan vaksinasinya ke rumah. Dan which is kita udah lakukan itu dari 7 tahun yang lalu, dari 2013. Tapi karena era COVID, orang-orang millennials juga tidak mau ke rumah sakit, tidak mau ke klinik. Jadi banyak yang meminta bantuan ke Prostasia untuk bisa mendapatkan Ke rumah ya. vaksinasinya di rumah. Tapi kalau misalnya di rumah itu, apakah dokter-dokter itu bisa menjamin kayak misalnya kebersihannya, sterilnya, alat-alatnya apakah semuanya baru, sebagainya? Karena kan mungkin kalau vaksin di rumah itu bukan sesuatu hal yang seharusnya lah, bukan senormalnya gitu. Biasanya kita vaksin kan selalu bawanya ke dokter anak. Nah, cuman sekarang dengan new normal ini, mungkin ada adaptasi baru, kebiasaan baru ya. Oke, sekarang banyak banget orang-orang yang vaksinasi di rumah. Tapi gimana caranya kita bisa pastiin kalau semua alatnya itu steril, baru, dan sesuai dengan prosedur rumah sakit gitu? Oke, it's a very good questions, dan itu yang sering banget biasanya ditanyain sama millennials begitu kita mau datang ke rumah. Yang pertama, saya harus cerita kalau semua dokter yang ada di Prostasia termasuk saya, semua dokter kami tidak ketemu dengan orang sakit. Itu nomor satu. Kenapa? Karena kebanyakan dari dokter-dokternya juga sudah punya anak, dan anaknya juga masih toddler atau babies, sehingga kita juga mau jaga. Jadi sama-sama sehat. Sama-sama sehat. Jadi dokternya datang ke rumah siapapun, kita juga pastikan mereka semua sehat. Ya. Karena bisa kelihatan dari mana. Biasanya anak-anak itu kan yang paling sering tertular penyakit, gampang banget tuh ketularan. Mami-maminya batuk pilek mungkin anaknya sakit ya. juga. Nah, jadi kalau misalnya babynya sehat, kemungkinan besar satu rumah itu juga sehat. Jadi itu salah satu indikator secara kasar kita bisa lihat, oh yang kita datangin itu adalah yang sehat. Yang kedua, yang tadi, kalau dokter kami sama sekali tidak ketemu dengan orang sakit. Jadi kalau ada yang sakit pun pasti hanya mungkin konsultasi via WhatsApp atau teleponan, and then kita hanya datang ke rumah-rumah untuk vaksin. Yang divaksin bisa babiesnya, bisa juga orang tuanya mau ikutan vaksin. That's totally fine, dan itu sangat-sangat dianjurkan sekarang. Oke. Yang ketiga, kita selalu menggunakan APD. APD-nya tidak harus seperti yang ada seperti di rumah sakit. Misalnya menggunakan hazmat, menggunakan sampai nurse cap atau seperti apa. Karena kita ini datang ke orang yang sehat. Sama seperti kalau millennials mau ke luar rumah misalnya mesti belanja barang-barang kebutuhan sehari-hari. Apakah millennials pakai hazmat? Apakah pakai nurse cap? I don't think so, ya kan? Jadi selama kita sudah pakai masker, sama-sama ya, sama-sama pakai masker, dan dokter-dokter kami juga menggunakan face shield, itu jadi transmisi atau penularan resikonya hanya kecil sekali, hanya di bawah 1,5%. 1,5%. Jadi ya itu sangat-sangat menjamin kalau misalnya dokter yang datang itu semuanya sehat, bersih, dan alat-alatnya pun juga kita akan kasih lihat. Vaksinnya kita kasih lihat, oh ini semuanya masih tersegel, lalu expiry date-nya kita kasih lihat. Lalu kalau nanti ada vaksin yang menggunakan jarum suntik terpisah, itu juga kita kasih lihat kalau ini baru dan juga semuanya masih tersegel, masih rapi seperti itu. Dan semua alat-alat semua kita satu kali pakai. Alkoholnya, plasternya, semuanya. Nah terus kan kalau vaksin itu kita tahu kalau misalnya kita ke rumah sakit, si dokter itu mengeluarkan dari kulkas. Karena kan vaksin itu suhunya harus dingin kan. Nah, gimana kalau dengan vaksin di rumah? Kan nggak mungkin kita ke kulkas. Yes, vaksin itu sangat sensitif dengan suhu. Jadi harus dijaga suhunya adalah 2-8 derajat untuk penyimpanan. Kalau di bawah-bawah, kami selalu menggunakan cool bag yang dilengkapi dengan ice gel. Dan kita sudah tes kalau cool bag dan ice gel yang kita gunakan itu bisa bertahan 8-12 jam. Jadi biasanya kalau ada datang ke rumah, biasanya itu cool bag-nya sudah terkondisi, vaksinnya juga kondisinya sudah dingin, jadi kemungkinan untuk terjadi kerusakan itu sangat kecil. Karena cold chain-nya dijaga ya. Karena cold chain-nya sangat kita jaga. Storage awal tempat penyimpanan gudang dokter sampai
perjalanan Ya. sampai dibawa ke rumah pasien itu Ya. semuanya di dalam cool bag, Ya. jadinya semua suhunya aman gitu ya. Yes. Dan biasanya juga kita memberikan batasan. Misalnya dalam satu hari itu nggak boleh lebih dari 15 rumah gitu misalnya. Kan itu kan terlalu banyak dan itu bisa resiko bisa merusak cold chain-nya. Jadi biasanya rata-rata setiap kali keberangkatan ada dokter yang 3 rumah, ada yang 5 rumah. Oke, terakhir nih, apa sih ada nggak anjuran kepada kita semua, terutama buat mami-mami yang zaman sekarang ini, kalau misalnya mau vaksin anak gitu? Karena kan tadi dibilang vaksin itu sebenarnya harus waktunya cepat berjalan. Yes. Karena kan kita nggak tahu di luar sana, kalau tadi bisa disimpulin ya, di luar sana kan masih banyak nih virus berputaran, bukan cuma COVID. Jadi kita sekarang fokusnya kan kebanyakan COVID aja gitu. Cuman kita kadang lupa di luar sana mungkin ada cecar air, ya kan? Atau apalagi ya? Radang paru atau apa gitu. Lama gue hafal gini. Iya pasti. Gitu, karena iya jangan sampai kita fokus kita lupa. Jadi semua sekarang beritanya tentang COVID aja gitu. Jadi kita lupa kalau misalnya mau menyampingkan ternyata banyak juga penyakit-penyakit yang harus dilengkapi dulu nih vaksinnya, Yes. ya kan? Karena kita juga nggak bisa lihat virus yang sekecil itu, jadi tetap harus proteksi. Nah sekarang ada nggak sih anjuran atau saran buat millennials yang nonton, gimana kalau misalnya tetap mau vaksin selama masa COVID ini? Well, yang pertama millennials juga harus yakin kalau vaksin itu sangat penting. Itu nomor satu. Karena tanpa vaksin anak kita sangat rentan terkena penyakit. Karena banyak banget penyakit yang dibawa oleh udara. Ya. Oke, even COVID pun juga isunya bisa dibawa oleh Airborne udara. ya. Ya. Yang kedua, carilah vendor yang memang atau provider yang milenial percaya. Apakah itu ke rumah, apakah itu ke rumah sakit, apakah itu ke klinik. Yang penting milenial rasanya nyaman, rasanya tenang. Karena banyak banget millennials yang cerita sama saya, ada yang deg-degan kalau keluar, ada yang lebih nyaman di rumah, ada juga yang mencari yang prosedurnya ketat banget, dia baru yakin. Nah itu kembali ke millennials, tapi tetap intinya vaksin harus berjalan. Lalu yang ketiga adalah pastikan kalau memang klinik itu atau rumah sakit itu memang ya sudah seperti biasanya, memang menjalankan prosedur untuk menjaga keamanan dari proses vaksinasinya tadi itu sendiri. Jadi kesimpulannya balik lagi ke preferensi masing-masing, nggak ada salahnya untuk kita pilih mau vaksin di rumah sakit, mau di klinik, mau di rumah. Yang penting kita harus tahu dan sadar betul kalau misalnya vaksin itu perlu ya. Yes. Untuk anak kita, karena kan kasihan ya, karena kalau kita ngeliat anak kita batuk pilek dikit aja, demam dikit aja kayaknya kok udah kasihan gitu, apalagi amit-amitnya kena penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa di cover sama vaksin, tapi karena kitanya sendiri mungkin nggak mau atau mungkin dulu atau gimana malah kena, itu kan malah nanti kita malah menyalahkan diri kita sendiri gitu malah biasanya. Nah oke, jadi nanti kalau misalnya millennials punya pertanyaan lain yang masih belum di cover di video ini, boleh tolong bantu komen di video di ini, nanti kita bantu jawabin sebisa kita ya. Yes, kita of coba course. balas ya. Oke. Yeah. Kita udahin dulu video ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah. Bye bye.